Halo semua, kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia bersama Windah. Di episode kali ini kita akan mendengarkan sebuah cerita rakyat. Sudah cukup lama ya kita tidak mendengarkan cerita rakyat sejak episode pertama. Sebelum kita mendengarkan ceritanya, aku mau mengucapkan terima kasih untuk Andrew Wood dan John McBride yang sudah bergabung menjadi teman Windah di Patreon. Semoga podcast ini bisa terus membantu kalian belajar bahasa Indonesia. Cerita rakyat yang akan kita dengarkan di episode ini berjudul Timun Mas. Cerita ini berasal dari Jawa. Timun mas. Timun adalah tanaman atau sayuran yang berwarna hijau muda. Bentuknya lonjong. Biasanya orang Indonesia suka makan timun dengan lauk yang lain dan juga nasi. Timun, cucumber. Timun mas. Apa itu mas? Mas atau emas adalah warna kuning yang bersinar atau mengkilap. Emas harganya sangat mahal. Jadi, timun mas adalah timun yang berwarna emas. Yuk, kita dengarkan ceritanya. Timun mas. Alkisah, ada seorang janda yang tidak mempunyai anak bernama Mbok Srini. Ia didatangi raksasa yang memberinya biji timun. Biji ini akan memberikan dia seorang anak. Tetapi kelak anak itu harus diserahkan kepada raksasa untuk dimakan. Mbok Srini pun menanam biji itu. Tak lama, tanaman itu berbuah timun emas. Ia membelah buah tersebut dan kaget karena isinya bayi perempuan yang dinamainya timun mas. Ketika timun mas tumbuh dewasa, Mbok Srini bermimpi didatangi raksasa. Karena takut, ia menemui seorang petapa. Petapa itu memberikan 4 bungkusan kecil, berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Suatu hari, Mbok Srini meminta timun mas pergi. Raksasa pun mengejarnya. Timun mas membuka bungkusan pertama. Seketika muncul ladang timun. Ketika raksasa mulai mendekat lagi, timun mas membuka bungkusan kedua. Dalam sekejap, tumbuh pohon-pohon bambu yang runcing. Raksasa terus mengejar meski terluka. Timun mas membuka bungkusan ketiga. Daerah sekitarnya menjadi lautan luas. Namun, raksasa itu bisa melewatinya. Dengan ketakutan, timun mas melempar bungkusan terakhir yang berisi terasi. Sekelilingnya berubah menjadi lautan lumpur yang mendidih. Raksasa pun tewas. Selamatlah timun mas. Ia dan ibunya hidup bahagia. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti ceritanya? Kalau belum, yuk kita dengarkan penjelasannya satu per satu. Alkisah adalah kata yang dipakai untuk memulai sebuah cerita. Alkisah
ada seorang janda. Janda adalah wanita yang tidak punya suami lagi. Dia pernah menikah, tetapi mungkin sudah cerai atau suaminya sudah meninggal. Ada seorang janda yang tidak mempunyai anak bernama Mbok Srini. Mbok adalah sebutan untuk wanita yang lebih tua, tetapi sebutan ini berbeda dengan ibu atau kak, karena sebutan Mbok hanya dipakai untuk wanita yang lebih tua dan posisinya lebih rendah daripada kita. Jadi harus berhati-hati ketika menggunakan sebutan Mbok. Jangan sampai salah tempat. Ia didatangi raksasa. Raksasa adalah makhluk atau orang berbadan besar. Ia didatangi atau dihampiri raksasa yang memberinya biji timun. Biji adalah benih yang digunakan untuk menanam tanaman. Biji ini akan memberikan dia seorang anak. Tetapi kelak di masa depan, anak itu harus diserahkan atau diberikan kepada raksasa untuk dimakan. Mbok Srini pun menanam biji itu. Menanam adalah meletakkan biji di bawah tanah dan menyiramnya setiap hari supaya tumbuh. Tak lama, tanaman itu berbuah timun emas. Ia membelah buah tersebut dan kaget. Membelah adalah memotong dan membuka menjadi dua bagian. Ia membelah buah tersebut dan kaget atau terkejut karena isinya bayi perempuan. Bayi adalah anak yang baru lahir, anak yang masih sangat kecil. Bayi perempuan yang dinamainya timun mas. Ketika timun mas tumbuh dewasa berarti bukan anak kecil lagi. Mbok Srini bermimpi didatangi raksasa. Mimpi terjadi di malam hari. Ketika kamu sedang tertidur, kamu bisa bermimpi buruk yang membuat kamu sedih atau takut, atau bermimpi indah yang membuat kamu senang. Karena takut, ia menemui seorang petapa. Petapa adalah orang yang menyendiri di tempat yang jauh, seperti gua atau hutan, untuk bertapa, berdoa, atau beribadah. Petapa itu memberikan 4 bungkusan kecil berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Bungkusan. Bungkus adalah menutupi suatu benda menggunakan kain atau kantong. Jadi, bungkusan adalah benda yang sudah ditutupi untuk kemudian disimpan atau dibawa. 4 bungkusan kecil berisi biji timun, jarum. Jarum adalah benda kecil yang tajam dan digunakan untuk menjahit. Garam. Garam adalah suatu benda yang rasanya asin dan digunakan untuk memberikan rasa asin pada makanan. Dan terasi. Terasi adalah bumbu masakan yang dibuat dari ikan kecil atau udang yang dihaluskan.
Terasi aromanya sangat tajam. Jadi ada orang Indonesia yang suka terasi, ada juga yang tidak. Kalau untuk aku sendiri, aku sangat suka terasi. Apalagi sambal terasi. Rasanya enak sekali. Suatu hari, Mbok Srini meminta Timun Mas pergi. Raksasa pun mengejarnya. Mengejar, kata dasarnya kejar, yang berarti berlari untuk menangkap atau mendapatkan sesuatu atau seseorang. Timun Mas membuka bungkusan pertama. Seketika, saat itu juga muncul ladang atau kebun timun. Ketika raksasa mulai mendekat lagi, Timun Mas membuka bungkusan kedua. Dalam sekejap, seketika, tumbuh pohon-pohon bambu yang runcing atau tajam. Raksasa terus tidak berhenti mengejar meski walaupun terluka. Timun Mas membuka bungkusan ketiga. Daerah sekitarnya menjadi lautan luas. Laut adalah air yang banyak dan luas. Biasanya di dalamnya ada ikan dan hewan laut yang lain. Lautan luas, lautan yang besar. Namun, raksasa itu bisa melewatinya, bisa melaluinya. Dengan ketakutan, Timun Mas melempar bungkusan terakhir yang berisi terasi. Sekelilingnya, sekitarannya berubah menjadi lautan lumpur yang mendidih. Lumpur adalah tanah yang lunak, lembek, dan berair. Mendidih berarti sangat-sangat panas. Lumpur yang sangat-sangat panas. Raksasa pun tewas atau meninggal. Selamatlah Timun Mas. Selamat berarti jauh dari bahaya. Ia dan ibunya hidup bahagia, senang tanpa kesedihan. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti ceritanya? Dari cerita ini kita bisa memahami kasih sayang orang tua kepada anak yang begitu besar. Selain itu, kita juga bisa belajar kalau membuat janji harus dipikir secara matang, harus dipikir berulang-ulang. Jangan membuat janji kalau tidak bisa menepati, seperti Mbok Srini. Yuk kita dengarkan ceritanya sekali lagi. Timun Mas. Alkisah, ada seorang janda yang tidak mempunyai anak bernama Mbok Srini. Ia didatangi raksasa yang memberinya biji timun. Biji ini akan memberikan dia seorang anak. Tetapi kelak anak itu harus diserahkan kepada raksasa untuk dimakan. Mbok Srini pun menanam biji itu. Tak lama, tanaman itu berbuah timun emas. Ia membelah buah tersebut dan kaget karena isinya bayi perempuan yang dinamainya Timun Mas. Ketika Timun Mas tumbuh dewasa, Mbok Srini bermimpi didatangi raksasa. Karena takut, ia menemui seorang petapa. Petapa itu memberikan 4
bungkusan kecil berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Suatu hari, Mbok Srini meminta Timun Mas pergi. Raksasa pun mengejarnya. Timun Mas membuka bungkusan pertama. Seketika muncul ladang timun. Ketika raksasa mulai mendekat lagi, Timun Mas membuka bungkusan kedua. Dalam sekejap, tumbuh pohon-pohon bambu yang runcing. Raksasa terus mengejar meski terluka. Timun Mas membuka bungkusan ketiga. Daerah sekitarnya menjadi lautan luas. Namun, raksasa itu bisa melewatinya. Dengan ketakutan, Timun Mas melempar bungkusan terakhir yang berisi terasi. Sekelilingnya berubah menjadi lautan lumpur yang mendidih. Raksasa pun tewas. Selamatlah Timun Mas. Ia dan ibunya hidup bahagia. Ceritanya sampai di sini. Semoga kalian sudah paham ya. Kalau masih bingung atau punya pertanyaan dan saran, boleh kirim email ke windah@gmail.com. Episode kali ini sampai di sini. Semoga kalian belajar banyak hal baru. Jangan lupa dukung podcast ini melalui Patreon dan dapatkan transkrip untuk semua episode. Atau bisa juga dukung podcast ini dengan memberikan review di Apple Podcast. Dan bagikan podcast ini kepada teman, keluarga, dan rekan kerja kalian yang juga sedang belajar bahasa Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah!